Malam itu, ketika purnama sudah meninggalkan malam dan bintang-bintang bertaburan, dua sejoli yang sedang dimabuk cinta, sepertinya dunia itu hanya milik mereka berdua. Bahaya yang mengancam pun tak dihiraukan. Mereka lupa bahwa di kanan kirinya bahaya mengancam dirinya. Sang putri kemudian menggapai tangan Raden Pabelan yang bersembah pada putri raja. Sebenarnya dalam tata krama kerajaan, tak seorang pun dari luar puri yang tidak mendapatkan izin masuk, tidak akan berani menginjakkan kaki di halaman Puri Kaputren, karena bisa mendapat hukuman mati. Dalam hati Raden Pabelan pun juga masih was-was. Tetapi karena Tuan Putri sudah memegang tangan Raden Pabelan, ini sebagai pertanda mendapatkan izin untuk masuk di dalam Puri Kaputren. Sebab jika di luar, mereka bisa diketahui oleh penjaga yang sangat ketat. Perlahan-lahan Raden Pabelan mengikuti berjalan di belakang Tuan Putri karena masih kikuk dan juga takut salah. Tetapi Sang Retno justru menarik tangan kanan Raden Pabelan. Keduanya berjalan seiring sambil membicarakan awal perkenalan. Sesekali ada tawa kecil di antara keheningan mereka berdua. Mereka berdua kemudian memasuki bangsal Kaputren dan pintu pun ditutup. Sang putri mempersilahkan duduk. Raden Pabelan kemudian berkata dengan suara yang pelan, Hamba merasa berdebar-debar, Tuan Putri. Mohon ampun hamba. Dengan menunduk malu, sang putri mempersilahkan Raden Pabelan untuk lebih masuk ke dalam Puri Kaputren. Kerinduan mereka berdua terobati. Selama ini yang dinanti-nantikan sudah ada di hadapannya. Keduanya terdiam beberapa saat. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Bingung bercampur gugup karena baru pertama kali, meski dalam surat menyurat sudah berkali-kali berbicara macam-macam, namun ketika berhadapan langsung mereka serasa mati kutu. Sang putri sudah menyadari bahwa pada waktu malam hari pintu Puri Kaputren tidak boleh dibuka. Maka segera tersadar dan segera mempersilahkan Raden Pabelan untuk lebih masuk lagi ke bangsal Kaputren. Orang-orang yang ada di dalam Puri Kaputren sudah tidur semua. Adapun Sang Retno Murtiningrum karena sejak pagi sudah memberi surat pada Raden Pabelan, maka ia siap menanti kedatangannya. Tidak ada rasa kantuk, bahkan badannya menjadi semakin bugar karena semangat untuk bertemu dengan orang yang sangat didambakannya itu. Tuan Putri, bukan maksud hamba Tuan Putri untuk kurang ajar pada Tuan Putri. Hamba mengaturkan sembah dan ingin mencium kaki paduka. Raden Pabelan melancarkan rayuannya serasa mendekap pergelangan kaki sang putri
dan ingin mencium punggung kakinya. Tetapi Tuan Putri mencegah Raden Pabelan melakukan sembah layaknya seorang hamba mencium kaki sang putri raja. Pertemuan malam itu menjadi semakin akrab dan Raden Pabelan semakin berani memegang tangan Tuan Putri dan mencium punggung tangannya. Kemudian memandangi wajah sang putri sambil bertanya, Tuan Putri, kira-kira ada yang tahu ndak hamba berada di dalam kaputren ini? Tuan Putri tidak menjawab, tetapi malah mencubit paha Raden Pabelan. Raden Pabelan dalam hal membaca pikiran wanita sudah lebih berpengalaman. Melihat gelagat Tuan Putri yang sudah semakin berani, ini memberikan isyarat sang putri sudah menyerah. Segera sang putri dirangkul dan dipapahnya ke dalam kerobongan sambil mencium wajahnya, keningnya, dan leher juga telinganya. Begitulah kedua orang yang sedang dimabuk cinta melepaskan kerinduannya. Bagi sang Retno Dyah Ayu Murtiningrum memang belum pernah disentuh oleh seorang laki. Maka saat Raden Pabelan ingin mencium pada bagian terpenting yang dapat membangkitkan libido, ia mulai merintih dan semakin tak terkendali. Bagaikan harimau yang kelaparan, tanpa basa-basi lagi, sang putri menyambut hangat serangan Raden Pabelan. Satu persatu penutup tubuh sang putri dilepas dari tempatnya. Kini keduanya bagaikan Adam dan Hawa yang masih di dalam surga. Tiada daun penutup, semuanya transparan, padang anrawang. Usia Tuan Putri sudah 30 tahun, sudah matang dan dewasa. Meski belum berpengalaman, tetapi training sesaat malam itu sudah bisa melakukan dengan sempurna. Dalam arena pergumulan cinta sudah tidak nampak lagi batas sekat etika. Disitulah manusia menunjukkan hak asasinya yang paling tinggi dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan yang mampu menghentikannya. Tidak ada sebuah perintah yang mampu membatalkan tindakannya. Kedua orang itu sudah sama-sama memegang prinsip kebebasan mutlak. Sesekali mengeluarkan jurus yang dahsyat, desahan nafas yang keluar serasa menaiki tangga sebuah gedung bertingkat. Peluh yang keluar dari pori-pori semakin deras karena mendekati puncak energi. Keduanya mengeluarkan jurus pamungkasnya dan bagaikan dentuman air pasang yang menghantam pantai. Biur! Dan keduanya tergeletak tak berdaya. Mata terasa penat, kepala terasa pusing berputar-putar. Deru nafas yang menggeletak menjadi berangsur-angsur mereda dan semakin halus. Pandangan mata menjadi kabur, suara semakin menjauh dan menghilang. Keduanya tertidur pulas berpelukan. Pagi harinya, keduanya sudah membersihkan dirinya dengan wewangian khas keraton. Keduanya duduk bercengkrama sambil tertawa kecil. Kemudian Raden Pabelan merajuk
pada sang putri. Tahu nggak sayang, bila kita nanti punya anak, pasti laki-laki. Dan jika laki-laki, gantengnya pasti mirip sama aku. Iya ndak? Yuk gak begitu toh Kang Mas. Jangan menyepelekan. Belum tentu itu benar. Aku belum mengetahuinya. Belum kok sudah mikir anak. Tetapi akhirnya nanti jebule malah merusak dagangan. Bukan begitu maksudnya sayang. Begini, jika dagangan itu tak bisa dinilai harganya, andaikan tidak benar pun pasti akan dibeli dengan nyawa kok. Kemudian sang putri mencubit dadanya Raden Pabilan dan sambil berkata, "Jangan mikir yang macam-macam lah Kang Mas. Tentu aku pun juga nggak rela kalau Kang Mas nanti dimarahin sama sang Prabu. Aku pasti memintakan pengampunan. Kakang tentu aku tidak tega lah." Raden Pabilan kemudian merangkul sang Retno dan segera dibopong masuk ke dalam kamar Pinasri. Sehari semalam sang Pabilan tidak ingat pulang ke rumah. Demikian pula dengan sang putri, tidak ingat apa yang terjadi di luar kamar. Sang putri tidak ingin keluar kamar, bagaikan orang yang sedang kelaparan, maka belum terpuaskan juga keinginannya. Bagaikan orang makan selalu ingin menambah, meskipun berkali-kali, namun tidak ada rasa kenyangnya. Malam harinya, sang Retno putri Kedaton mendekati Raden Pabilan. "Kanda, betapapun Kanda di sini, sebaiknya pulanglah dulu. Kanda minta pada Paman Tumenggung untuk memberitahu Kanjeng Romo supaya melamar diriku, Kakang." "Diajeng, meskipun hamba ini ketahuan Kanjeng Sultan Hadiwijaya dan mendapatkan amarah dari beliau, semuanya aku bisa menerima dengan ikhlas, tidak akan berkilah. Karena demi cintaku padamu Diajeng, aku tidak takut mati. Kakang sebaiknya jangan terlalu lama di sini. Saya takut Kang, kalau ada yang tahu, hatiku semakin gak karuan rasanya." Iya Diajeng, aku pasti pulang, tapi bakdo ngisa ya." Kemudian Raden Pabilan merangkul sang tuan putri dan menciumnya, serasa memberi ketentraman supaya sang putri tidak cemas. "Kakang, jangan menunggu setelah Isya. Sekarang aja, segera pulang ya." Kemudian Raden Pabilan bergegas meninggalkan Kaputren. Dia berlari mendekat tembok pagar Kaputren. Ingat akan pesan orang tuanya, cara untuk keluar dari pagar Kaputren tanpa harus melompati pagar berduri. Kemudian segera membaca mantra yang telah diajarkan oleh Tumenggung Mayang. Ilmu yang diberikan oleh ayahnya itu dan juga cara penggunaannya. Tetapi berkali-kali dicoba, pagar Baluwarti tak bergeming. Padahal ketika masuk, tembok itu bisa terbuka. Tetapi kini kebalikannya, bergeming saja tidak. Berkali-kali mantra itu dibaca, tetapi berkali-kali pula tidak mendapatkan hasil. Bergetar juga hatinya Raden Pabilan. Dia merasa cemas. Aduh, jangan-jangan ketahuan penjaga ini nanti. Kalau sampai ketahuan, tamatlah riwayatku. Kalau aku mati, itu sudah menjadi takdirku. Tetapi aku tidak mau mati sendiri.
harus bersama Sekaring Kedaton. Raden Pabelan kemudian berlari lagi ke dalam bangsal Kaputren. Sang putri Retno masih belum tidur. Raden Pabelan segera masuk kamar tidur sang putri dan mendekatinya. Sang putri pun kaget dan menyapanya. "Kakang, kenapa Kakang kembali?" "Shh, Diajeng sayang, manalah mungkin aku bisa meninggalkanmu. Hatiku ini telah tertambat." Tangan Raden Pabelan segera ditarik ke dadanya. Kemudian keduanya duduk bersanding sambil mengungkapkan perasaannya. Sesekali tertawa riang dan akhirnya keduanya asik masuk di arena lautan asmara. Semuanya diabaikan. Mban Soka yang berkali-kali mengetuk pintu bangsal Kaputren tetap tidak dibukanya. "Ini jangan-jangan di dalam kamarnya Raden Putri ini ada sesuatu. Mengapa ya berkali-kali diketuk tidak pula dibukakan pintunya? Mengapa Gusti Putri sudah 3 hari ini tidak keluar kamar? Tetapi kok kami mendengar bahwa di kamar Sang Retno ada suara lain. Sik. Iki gek sopo yo? Kok koyo suarane wong lanang? Aduh, ciloko tenan iki. Jajal kowe sing mirengke. Jajal kowe rungokne, dengarkan. Iya enggak? Kayak ada suara laki-laki toh? Ayo coba kita intip. Para emban kemudian mendekat di sebelah kanan dan kiri bangsal Kaputren. Mereka mencari cara untuk bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam Kaputren. Sementara di kamar itu, Raden Pabelan memegang kedua tangan sang putri Kedaton. Kedua matanya ditatap dalam-dalam. "Diajeng sayang, pujaan hatiku, aku mau minta pendapat kepadamu sayang. Saya merasa pasti saya akan ketahuan ini. Menurut Diajeng, apabila Kang Masmu ini ketahuan lalu dihukum mati oleh Sang Prabu, bagaimana pendapat Diajeng?" "Rasa sakit hingga kematian yang memisahkan cinta kita, aku pun juga tidak akan sampai hati meninggalkanmu Kanda. Apapun resikonya, ayo, aku siap, kita hadapi bersama." Para emban yang ada di luar bangsal Kaputren semua melihat kejadian itu dan juga mendengar apa yang mereka bicarakan. Sebagai pamomong, para emban mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga keselamatan Tuan Putri. Apapun yang terjadi di dalam Kaputren harus dilaporkan pada sang raja. Bila tidak, maka sebagai gantinya para emban akan menerima hukuman mati, termasuk seluruh keluarganya. Para emban juga menyadari seandainya anaknya mendapat pasangan seperti Raden Pabelan, memang tidak akan menolaknya. Tetapi kali ini persoalannya lain. Mereka kini sedang melaksanakan tugas memelihara, mengawasi asuhannya, sehingga tidak boleh terjadi sebuah kelalaian. Apalagi ada maling Aguno yang berani masuk ke dalam Kaputren. Ini bisa mendapat hukuman yang berat karena lalai tidak memberitahukan pada penjaga Kaputren ataupun kepada Sentono Dalem.